Catherine kemudian menyeret tubuh John ke dalam dapur, menggantungnya seperti daging sapi di rumah jagal miliknya. Lalu dia menguliti seluruh tubuh John dalam satu potongan utuh. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan yang sangat tragis, daging manusia untuk makan malam. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Pembunuhan yang mengerikan dilakukan oleh Catherine Knight. Seorang pria dibunuh dengan sangat brutal oleh pasangannya sendiri. Kepalanya dipenggal. Kemudian daging tubuhnya dimasak dan rencananya akan disajikan sebagai makan malam untuk anak-anak mereka. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata yang sangat amat mengerikan. Catherine Knight, wanita pertama di Australia yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, menyimpan kegelapan yang sangat mengerikan di balik wajahnya yang polos. Di balik hubungan yang penuh cinta, ada rasa kecemburuan, obsesi, dan kekerasan yang berujung pada tragedi paling mengerikan dalam sejarah kriminal Australia. Saat remaja, Catherine dikenal sangat amat temperamental dan tidak stabil untuk emosinya. Di sekolah, dia dikenal sebagai pembuli yang gampang marah. Bahkan, dia punya dua kepribadian ganda guys. Dia juga sangat tertutup. Kadang dia bisa sangat manis yang bikin orang terkecoh dengan tingkah manisnya. Kadang dia bisa tiba-tiba marah dan memukul orang. Bahkan juga dia bisa jadi orang yang normal yang sangat amat menyenangkan. Catherine lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1955 di Australia. Masa kecilnya sangat amat menyedihkan. Ayah tirinya adalah pemabuk dan kasar. Ibunya bukan figur ibu yang stabil secara emosional. Catherine tumbuh di lingkungan yang sangat amat keras. Dia mengalami pelecehan seksual dari beberapa anggota keluarganya sejak dia kecil, dan trauma masa kecil ini mempengaruhi kepribadiannya. Setelah lulus sekolah, dia bekerja di rumah jagal. Dia sangat menikmati pekerjaannya. Pisau-pisau jagalnya bahkan digantung di atas tempat tidur miliknya. Katanya sih untuk berjaga-jaga. Dari situ aja udah kelihatan banget kalau dia punya ketertarikan aneh terhadap darah dan kekerasan. Hubungan cintanya selalu berakhir tragis guys. Dia awalnya menikah dengan David Kellett yang juga pemabuk berat seperti ayah tirinya. Pada malam pernikahan mereka, Catherine mencoba untuk mencekik David hanya karena David kelelahan dan tidak bisa memuaskan nafsunya pada malam itu. Hubungan mereka penuh dengan kekerasan. Catherine pernah memukul David dengan setrikaan panas. Setelah David kabur dari rumah, Catherine sempat meletakkan bayi mereka di rel kereta api dan mencuri kampak untuk membunuh David. Untungnya bayi itu segera diselamatkan orang sebelum kereta api lewat. Catherine sempat menjalani hubungan dengan beberapa pria lain setelah sudah tidak dengan David, dan semua laki-laki yang bersamanya sangat amat kasar. Catherine mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Tapi kisah paling tragis ini terjadi saat dia sedang menjalani hubungan dengan John Carlos, seorang duda dengan 3 anak. John dikenal baik, bertanggung jawab, dan dia orang yang disukai di lingkungan tempat tinggalnya. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, tapi seperti pola sebelumnya, Catherine mulai menunjukkan sisi gelapnya. Catherine sangat posesif dan cemburuan. Pernah saat John menolak untuk menikahinya, Catherine memotret barang-barang pribadi milik John yang ilegal dari tempat kerjanya, seperti alat-alat medis yang seharusnya tidak dibawa pulang. Lalu Catherine mengirimkan foto-foto itu ke atasannya. Kemudian John langsung dipecat. Meski begitu, dia masih tetap tinggal bersama Catherine, mungkin karena dia takut dan khawatir dengan anak-anaknya. Tapi John tahu bahaya sudah ada di depan mata. Dia sempat membuat surat wasiat dan memberitahu kepada teman-temannya kalau dia mati, maka pelakunya adalah Catherine. Dia juga sempat mengusir Catherine dari rumahnya. Tetapi pada tanggal 29 Februari tahun 2000, Catherine datang ke rumah John meminta malam terakhir. Mereka makan malam, bercinta, lalu John tertidur karena kelelahan. Beberapa jam kemudian, Catherine mengambil pisau jagal miliknya dan menikam John sebanyak
37 kali. Dia juga berusaha untuk melarikan diri, tapi dia terjatuh dan tewas di lorong rumahnya dalam kondisi penuh luka tusukan. Darah memenuhi seluruh ruangan yang ada di rumahnya. Tetapi horor yang sebenarnya baru akan dimulai. Catherine kemudian menyeret tubuh John ke dalam dapur, menggantungnya seperti daging sapi di rumah jagal miliknya. Lalu dia menguliti seluruh tubuh John dalam satu potongan utuh. Kulit itu digantung di pintu ruang tamunya. Kemudian organ-organ tubuh milik John dikeluarkan. Bagian bokong dan dada dimasak dengan kentang, labu, sayuran, dan saus, kemudian ditata dengan rapi di piring makan. Yang lebih menyeramkannya, dia menyiapkan 2 piring, masing-masing diberi label dengan nama anak-anak John. Dia berniat menyajikan daging ayah mereka untuk dimakan oleh anak-anaknya sendiri. Namun entah kenapa rencana itu gagal. Pada malam itu, tiba-tiba aja polisi datang ke rumahnya setelah John tidak masuk kerja. Saat mereka masuk, apa yang mereka temukan adalah salah satu TKP paling mengerikan dalam sejarah Australia. Bahkan, polisi yang paling berpengalaman pun muntah melihat makanan itu dan mengalami trauma. Catherine ditemukan di dalam kamar dengan kondisi overdosis pil tidur. Dia selamat dan langsung ditangkap. Awalnya, dia tidak mengakui semua perbuatannya, tapi bukti-bukti terlalu jelas. Catherine Knight dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Catherine adalah perempuan pertama dalam sejarah Australia yang menerima hukuman seberat itu. Sampai saat ini, Catherine masih hidup di dalam penjara, menjalani hidup sebagai narapidana. Tapi kisahnya masih terus dikenang sebagai bukti bahwa tidak semua monster itu laki-laki. Kadang yang terlihat seperti ibu rumah tangga biasa bisa menyimpan kegelapan paling mengerikan. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan juga tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.